malam dan nampaknya masih ada pertanyaan yang tertahan dan juga jawaban yang belum terungkapkan. Silakan Pak Effendi. Ya, tadi 2 pertanyaan belum dijawab ya. Anda belum puas kan atas jawabannya? Satu dari teman mahasiswi dan satu dari pelajar atau siswi tadi. Silakan. Mungkin Bang Ferry dulu soal calon independen yang kelihatannya dihadang dengan segala cara oleh partai politik. Iya, saya kira saya menjelaskan bahwa itu tidak benar sama sekali dan itu akan kita selesaikan pada bulan Desember ini. Kita sudah menyelesaikan draft akhirnya, akan segera paripurna dan akan dibahas dengan pemerintah. Jadi saya kira tidak ada kekhawatiran, kita malah senang karena itu adalah sebuah self correction bagi kami untuk melakukan lebih baik lagi. Karena saya kira bersaing. Yang paling pokok adalah dari Bang Fendi. Menariknya adalah ketika kita bahas calon independen juga muncul pikiran dari kita mempermudah usia calon kepala daerah ini. Tidak 30 tapi 25. Wow. Gitu. Jadi calon itu 25 sudah bisa calon kepala daerah. Kalau udah terlanjur tua? Ya itu. Mohon maaf Pak, saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf Pak, bukan. Ya. Tenang, kalau sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur tua ada 2 jalan, ada operasi, ada rubah undang-undang, 2 jalan. 2 jalan Pak ada. Senyum saja Bapak. Tapi saya kira semangatnya kembali kepada pesan tadi bahwa untuk menjawab bagaimana kekhawatiran bahwa partai sesungguhnya segmentasi pemuda diperhatikan. Tapi jawaban satu, jangan pilih partai yang tidak munculkan orang muda. Itu kuncinya. Luar biasa ya. Brother, boleh pinjam lagi sekretarisnya? Oh, silakan. Penting. Catat. Luar biasa. Jadi begini, pintu masuknya itu kembali salah satu yang penting sistemnya. Ya. Apakah kita punya sistem proporsional yang terbuka murni atau yang terbuka terbatas? Nah, saya kira kalau kita punya yang terbuka murni, partai politik itu mencalonkan. Jadi dia cari calon-calon yang terbaik, termasuk yang muda-muda seharusnya. Nah, kunci kemudian adalah di tangan kita nih orang muda. Kita cari tokoh-tokoh muda yang dicalonkan itu. Nah, kalau memang ada, maka kita pilihlah dia. Jadi memang ada di tangan kita. Apakah akan kita pilih kaum muda ataukah kaum tua misalnya? Jadi kita sendiri yang memajukan dan mengkampanyekan kaum muda. Betul. Partai politik kemudian melalui partai politik mengajukan calonnya. Nah, tetapi dari calon-calon itu kitalah sebetulnya yang menentukan. Nah, ini adalah sistem proporsional yang betul-betul terbuka murni. Begitu. Jadi maksudnya Bang Hadar Gumai, kita semua harus terus mendorong dan memperjuangkan supaya yang berhasil digolkan nanti adalah sistem terbuka konsisten, begitu ya? Betul, yang murni. Gus Pur ini kok kelihatannya tenang saja. Kalau saya tuh dari dulu ya memang tenang. Musuh saya itu cuma kalau KPU-nya ngaco itu aja. Kalau KPU kerjanya bener ya nggak ada yang saya khawatirin apa-apa. Oke. Baik. Nah, kebetulan pada studionews.com malam hari ini sudah hadir 2 orang yang ingin sekali menghadap Bapak Presiden. Yang satu tadi telah hadir yaitu Kang Ohang yang sempat terputus pembicaraannya dengan tamu-tamu yang lain. Dan satu lagi nih wajah yang sudah tidak asing lagi di Republik Mimpi yaitu penyanyi top Opa Irama. Selamat malam Opa, apa kabar? Selamat malam DA-nya. Ya. Opa tadi tuh yang menyapa saya, kok jawabannya ke A-nya? Itu artinya saya masih berada di jalan yang benar. Ya. Oke. Betul. Nah, tamu kita yang satu lagi Kang Ohang, kita sudah tahu tadi, ini tadi keluar sebentar karena kedinginan sebagai ketua dari kelompok keteter. Nah, saya pingin tahu ini kok bisa keluar masuk ini Kang Ohang gimana ini? Nah, itulah sejarahnya. Jadi di Republik Mimpi ini baru saya yang bisa 2 kali muncul ketemu langsung sama Bapak Presiden. Hebat itu. Hebat. Ya. Hebat ya. Hebat ya. Tapi nggak apa-apa, dia merupakan perwakilan dari orang tertinggal ya kan, harus diberi kesempatan untuk muncul terus ya. Dan karena itu mungkin kita perlu segera mencoba mendengarkan dari Opa Irama ini ya. Opa, apa yang ingin disampaikannya pada malam ini ya? Ini saya dengar dari tadi ini bahwa Bapak Presiden ini akan meluncurkan album yang berisi lagu-lagu ciptaan Pak Presiden.
Iya. Ini diam-diam Pak Presiden ini mengambil lahan saya sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Kalau ini bisa terjadi, Ya. ini namanya terlalu. Ya itulah hebatnya. Hebat apaan? Ini kalau seandainya bisa terjadi, maka penderitaan untuk saya. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Begini Pak Presiden, saya teh kan datang ke sini teh ya mau ingin ya. Jadi untuknya menyampaikannya itu supaya dapat tolong. Ini maaf, pernyataan saya ini belum dijawab oleh Pak Presiden. Terima kasih ya, saya akan menjawabnya. Sebentar. Anda ini kok malah asik berdua bikin acara sendiri. Kita berdua dicuekin Pak Presiden. Betul, setuju. Kenapa Bapak Presiden dicuekin? Coba, hebat kan? Presiden dicuekin kok hebat? Itulah makanya, saya juga heran. Heran, Pak. Oke. Pak Presiden, kok kita punya rakyat nggak ada yang benar ya? Oh, ini justru rakyat yang paling benar yang harus dipelihara karena berani menyatakan dengan kejujurannya. Ya, luar biasa ya. Ya. Kalau Gus Pur gimana Gus? Ada komentar tentang tamu-tamu kita ini Gus? Gini ya, saya mau ngomong sama Pak Presiden. Iya. Gini Pak Presiden, waktu saya masih jabat jadi presiden tuh ya, semua orang tuh bebas kapan aja mau ketemu saya boleh. Tapi yang saya belum pernah tuh ketemu orang-orangnya kayak gini, bengong-bengong. Ini kan seperti orang kehilangan cairan tubuh. Terus berupaya untuk minum air putih aja. Maaf, air putih aja nggak cukup. Jadi perlu ion pengganti supaya recovery tubuh sehingga tubuhnya jadi sehat lagi gitu. Demikianlah tadi komentar dari Dokter Handoyo. Itu nama aslinya.